Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi israfidina. Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Rabbi sidni ilman nafi'an warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu kita lanjutkan dengan Qur'ani umum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Artinya, merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama, peserta didik diharapkan akan mengidentifikasi atau mengetahui tentang literasi keuangan. Yang kedua, peserta didik diharapkan bisa mengetahui produk perbankan yang ada di bank yang sesungguhnya. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang ini kita sudah akan memasuki materi yang akan kita siapkan, yaitu tentang jasa perbankan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu jasa perbankan, marilah kita lihat tayangan literasi keuangan sebagai berikut ini. Ini Pak Rudi. Semasa muda, Pak Rudi bekerja keras dan memiliki penghasilan yang memuaskan. Sehingga kehidupan Pak Rudi cukup mapan, dapat tinggal di rumah yang mewah, menyekolahkan anak-anaknya hingga sarjana, bahkan bisa berwisata ke luar negeri bersama keluarga. Namun, ketika memasuki masa pensiun, kehidupan Pak Rudi pun berubah. Semua kekayaan yang ia miliki berangsur-angsur lenyap. Rumahnya pun dijual untuk membayar biaya hidup sehari-hari. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa dia tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya di masa tua? Apa ada yang salah? Hal itu semua bisa terjadi pada kita jika kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita harus bisa menjalani gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan kita dan menabung untuk masa depan. Kita juga harus pintar mengontrol diri dalam membelanjakan uang tersebut sehingga kita tidak konsumtif dan terjebak pada cicilan hutang yang berlebihan. Dan kita pun dapat menikmati masa depan dengan bahagia dan sejahtera. Selalu ingat formula 40-60 dan lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Tinggalkan kebiasaan buruk menabung dari sisa. Mulai sisihkan di awal terlebih dahulu dana masa depan sebesar 10 hingga 20%. 2. Cadangkan untuk melindungi diri dari berbagai musibah dengan proteksi asuransi sampai dengan 10%. 3. Pastikan dana pendidikan, uang sekolah telah disiapkan hingga 15%. 4. Bayar terlebih dahulu segala cicilan pinjaman atau hutang kepada pihak lain, agar kita bisa terhindar dari denda besar dan harta benda disita. 5. Membayar segala kebutuhan rumah tangga maksimal sebesar 60%. Selebihnya silahkan digunakan untuk rekreasi dan hiburan bersama keluarga. Formula sederhananya adalah penghasilan kita setelah dikurangi investasi dan kebutuhan masa depan, sisanya itulah yang bisa kita gunakan untuk konsumsi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Dari literasi yang sudah kalian dapatkan tadi, kita bisa tahu kan betapa penting literasi keuangan itu bagi semua orang. Nah, untuk mewujudkan 60-40, kita itu harus punya 40% untuk menyisihkan sebagian dari dana kita supaya ditabungkan di bank. Nah, supaya lebih jelasnya, untuk materi jasa perbankan, saksikan video yang akan ditayangkan berikut ini. Perbankan,
Ikuti pelayanan terbaik dari bank. Mungkin hampir semua orang mengenal bank yang tersebar di berbagai pelosok daerah seantero Nusantara. Namun, apakah mereka telah mengenal bank dengan baik? Apakah mereka memahami berbagai produk perbankan yang dapat memudahkan kehidupan mereka? Bank adalah sahabat masyarakat sejak dulu, yang setia mendampingi setiap pribadi dalam bertumbuh, baik dalam pekerjaan maupun dalam bidang usaha. Bank juga menerima layanan kiriman uang atau transfer, baik dari rekening perusahaan ataupun rekening pribadi. Cukup dengan membuka rekening, maka gaji langsung dapat ditransfer atau dipindah bukukan dari rekening perusahaan ke rekening pegawai. Setiap orang dan keluarga layak memiliki sebuah rekening tabungan yang dapat dipergunakan sebagai sarana menyimpan uang mereka dengan aman. Aman dari pemakaian diri dan aman dari tindak kejahatan pencurian. Selain sebagai sarana tempat menyimpan kekayaan yang aman, tabungan yang memiliki kartu ATM juga bermanfaat sebagai alat pembayaran yang aman dan nyaman kala melakukan pembelanjaan. Kartu ATM ada yang dapat dipergunakan sebagai kartu debit yang langsung mengurangi tabungan yang dimiliki, sehingga kita tidak lepas kendali. Karena kala dana masih ada, kita dapat melakukan pembelanjaan. Namun kala dana sudah menipis, maka kita pun akan berhati-hati saat berbelanja dengan kartu debit tersebut. Sebaiknya setiap pribadi dan keluarga disarankan sebagai seseorang yang memiliki setidaknya 2 rekening tabungan. Rekening pertama dipergunakan tempat untuk menampung penghasilan atau gaji, dan tempat dana untuk berbelanja. Jadi rekening pertama adalah rekening yang masuk dan keluar. Sedangkan rekening kedua adalah rekening untuk menampung dan mengakumulasikan dana investasi masa depan. Rekening kedua ini hanya dapat menerima dan setelah dana yang terkumpul cukup besar baru digunakan untuk membeli produk investasi lainnya. Salah satu instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah deposito, yang memberikan keuntungan pasti setiap bulan kepada para deposan. Pastikan bunga tabungan dan deposito yang ditawarkan bank tidak melampaui bunga penjaminan LPS, yang dapat diketahui dari www.lps.go.id agar uang Anda aman dijamin oleh LPS. Lalu, satu produk perbankan yang sangat baik bagi keluarga muda adalah KPR, KPA, atau kredit lainnya. KPR dan KPA membantu masyarakat dalam memiliki hunian tempat tinggal. Cukup dengan menyediakan uang muka, dan masyarakat pun dapat mencicil pinjaman tersebut untuk jangka waktu yang relatif lama hingga 20 tahun, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan usia debitur. Bunga KPR dan KPA yang relatif kecil dari kenaikan harga properti memberikan keuntungan bagi para debitur daripada berusaha mengumpulkan dana untuk membeli properti idaman secara tunai, karena harga properti akan terus bergerak naik dan relatif sulit dikejar. Silahkan mengunjungi bank terdekat di tempat Anda untuk menikmati berbagai fasilitas dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Bank sahabat menuju masa depan. Cerdas mengelola keuangan masa depan sejahtera, sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Yang kedua, layanan perbankan itu biasanya ada tabungan plus ATM. Nah, ATM ini bisa dipakai, yang pertama adalah dipakai untuk alat pembayaran, yang kedua itu bisa berfungsi sebagai kartu debit. Nah, kalau kita melihat tayangan yang sudah disebutkan tadi, kita memang sebaiknya itu mempunyai 2 jenis tabungan. Yang pertama, tabungan itu dipakai sebagai alat pembayaran, dan yang kedua itu dipakai sebagai simpanan. Nah, untuk sebagai alat pembayaran ini, kalian harus memahami betul fungsi dan manfaat dari ATM itu. Nah, oke, dari yang sudah kalian lihat di video tadi, juga penjelasan saya. Nah, di sini ada beberapa tagihan yang harus kalian selesaikan. Nanti tagihannya ada di mana? Di sini. Ya, nanti jangan lupa dikerjakan, kemudian dikirimkan seperti biasa di berkas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan program tabungan tadi, SMA Wakil Dasim 2 bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia atau BNI
ini mewujudkan mimpi kalian untuk memiliki tabungan, di mana tabungan ini akan memudahkan kalian untuk menyimpan uang supaya aman. Nah, lebih amannya bagaimana supaya kita bisa menabung secara rutin dan itu juga harus dipaksa. Nah, di sini nanti yang akan kalian dapatkan itu adalah buku tabungan seperti ini, sama ATM yang berlogo khusus, ada SMA-nya, kemudian ada nama kalian yang tertera di bawah ATM ini. Apa itu gunanya ATM ini nanti? Yang pertama, kalian bisa melakukan tabungan secara tunai. Nah, di mana itu? Di mesin ATM. Kalian tidak perlu repot-repot untuk antri di teller. Kemudian yang kedua, kalian bisa tarik tunai dari mesin ATM dimanapun cabang BNI. Kemudian yang ketiga, kalian akan mendapatkan saldo sebesar 10.000 dari sekolah. Nah, betapa beruntungnya kalau kalian mempunyai tabungan seperti itu. Kopi akte kelahiran. Yang kedua, fotokopi salah satu dari KTP orang tua. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Maka kalian nanti akan memiliki dua jenis produk ini, ya. Yang pertama buku tabungan, yang kedua adalah ATM dengan logo SMA. Berikut ada tulisan namamu di sini. Kita sudah sampai di penghujung pelajaran ini. Marilah kita kasih kesimpulan sedikit tentang pembelajaran yang sudah kita pahami tadi. Yang pertama itu betapa pentingnya kita harus punya literasi keuangan. Dimana untuk mewujudkan literasi keuangan di situ kita harus punya pengetahuan tentang perbankan. Nah, perbankan ini sangat penting yang wajib kita miliki, ya, karena sekarang ini serba bank minded, jadi kita tidak boleh kalah dengan orang lain maupun negara lain, ya, karena sudah terbiasa memakai jasa perbankan. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pelajaran. Marilah kita berdoa surah Al-Asr. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.